ternak, adalah salah satu usaha yang dipilih banyak orang. Bibitnya cenderung mudah ditemukan, mudah dirawat dan pakannya pun mudah dijumpai dengan banyak variasi. Namun, kemudahan-kemudahan ini tak berarti Anda mengabaikan faktor-faktor pendukung kesuksesan peternakan tersebut, salah satunya adalah mengenai pemberian pakan. Pakan untuk peternakan memang cenderung sederhana tapi bukan berarti sembarang kualitas yang diberikan. Ternak yang gemuk dan sehat mendapat nutrisi dari pakan yang baik dan mengandung zat-zat yang dibutuhkan. Banyak sekali peternak pemula yang sering menyepelekan hal ini, sehingga mereka mengalami kerugian dalam usaha peternakannya. Terlepas dari pengalaman yang dimiliki, bagi seorang peternak ulung maupun peternak pemula, satu hal yang tidak dapat dinomorduakan adalah pengetahuan tentang pakan ternak. Karena hal ini sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan hewan ternak. Dengan pengetahuan pakan yang tepat, maka peternak dapat fokus pada apa yang ingin ditingkatkan, ingin mempercepat pertumbuhan hewan ternak, penggemukan, atau memaksimalkan dan menjaga kualitas dari hasil hewan ternak tersebut. Biaya produksi yang paling besar sekitar 70% adalah pakan. Untuk menghasilkan pakan tentu harus mengetahui bahan dasar apabila peternak akan membuat formula sendiri. Bagi peternak pemula mungkin sudah familiar dengan formulasi pakan ternak untuk mengurangi biaya produksi. Pakan sendiri diberikan pada ternak untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak sehingga bisa menghasilkan ternak yang berkualitas. Salah satu kandungan di dalam pakan adalah karbohidrat. Pada ternak sendiri sangat penting sebagai sumber energi dalam metabolisme tubuh ternak, sehingga peternak memanfaatkan jagung, dedak, bekatul, dan sumber karbohidrat yang lain sebagai komponen karbohidrat utama. Khusus untuk peternak pemula mungkin akan sulit untuk membedakan antara bekatul dan dedak. Bagaimana cara mengetahui perbedaan ini? Jangan sampai bagi peternak salah dalam menyusun ransum karena formulanya akan berbeda antara bekatul dan dedak ini. Kebanyakan orang beranggapan bahwa dedak padi dan bekatul itu sama, tetapi apabila dilihat dari tekstur dan kandungan nutrien antara kedua bahan tersebut berbeda. Satu lagi, pedagang yang nakal kadang-kadang memalsukan dedak dan bekatul ini menggunakan sekam giling. Berikut perbedaan dedak padi dan bekatul. Protein kasar, dedak padi 8,5% dan bekatul 12,5%. Serat kasar, dedak padi 17,5% dan dedak 5,2%. Lemak kasar, dedak padi 4,2% dan bekatul 10,7%. Dari isi kandungannya dedak padi memiliki kandungan gizi yang rendah dibandingkan dengan bekatul. Oleh karena itu, penggunaan dedak padi tidak boleh secara berlebihan, dikarenakan dedak memiliki kandungan serat kasar yang sangat tinggi sehingga sulit dicerna oleh ternak kita. Selain itu kandungan asam pitat yang terdapat di dalam dedak padi mengikat mineral kalsium dan fosfat yang dibutuhkan oleh ternak kita. Itulah mengapa pemakaian dedak padi pada ternak kita hanya sekitar 15-30% saja dari total keseluruhan ransum yang kita berikan pada ternak kita, lebih dari itu akan mempengaruhi tumbuh kembang ternak kita. Akan tetapi, bagi para peternak pemula tidak perlu khawatir. Dedak padi dapat kita tingkatkan jumlah pemakaiannya sampai 50% dari total ransum yang kita berikan pada ternak kita. Akan tetapi perlu dilakukan rekayasa biologis terhadap dedak padi kita, dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme. Cara ini biasa disebut dengan fermentasi. Proses fermentasi sangat mudah untuk dilakukan, hanya memerlukan beberapa bahan saja. Salah satunya adalah mikroorganisme aktivator, yang biasa kita dapatkan dari cairan EM4 atau dangan malt, dari bahan-bahan lokal seperti ragi tape atau yang lainnya. Berikut bahan dan alat yang dibutuhkan untuk melakukan proses fermentasi pada dedak padi. 1. Dedak padi. 2. EM4. 3. Tetes tebu,
Jika tidak ada kita dapat menggantinya dengan gula pasir. 3. Air. 4. Wadah tempat pencampuran cairan. Setelah semua bahan siap, selanjutnya hal yang pertama kita lakukan adalah membuat cairan fermentasinya dengan mencampurkan 4 tetes tebu atau gula yang kita larutkan ke dalam air. Banyaknya jumlah 4, air dan gula tergantung dari banyaknya dedak padi yang akan kita fermentasi. Untuk 10 kg dedak padi kita membutuhkan kurang lebih 5 liter air, 5-8 tutup botol 4 dan 4 sendok makan gula pasir. Setelah semua bahan larut di dalam air, selanjutnya kita simpan ke dalam wadah yang ditutup rapat selama kurang lebih 12 jam, fungsinya untuk mengaktifkan mikroorganismenya. Proses selanjutnya, siapkan dedak padi yang akan kita fermentasi. Hamparkan dedak padi di atas terpal agar mudah dalam proses pencampuran. Setelah dedak padi siap, masukkan cairan fermentasi ke dalam ember atau alat semprot. Percikan atau semprotkan cairan fermentasi secara merata sambil kita aduk. Pastikan larutan fermentasi mengenai dedak secara merata, akan tetapi jangan sampai terlalu basah. Setelah semua tercampur rata, simpan dedak padi yang sudah difermentasi ke dalam wadah yang tertutup rapat. Setelah 3-4 hari dedak fermentasi dapat diberikan kepada ternak kita. Ciri-ciri fermentasi yang berhasil adalah, dedak padi mengeluarkan bau harum seperti bau tape. Demikianlah, sedikit ulasan mengenai kandungan dedak padi dan cara meningkatkan penggunaan dedak padi pada ransum ternak kita, sehingga kita dapat meningkatkan penggunaan dedak padi pada ransum kita, yang akan lebih menghemat pengeluaran untuk pakan ternak kita. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.